untuk keselamatan kita bersama, untuk kebaikan kita bersama, untuk kejayaan Indonesia Raya. Masalah fitnah ini masalah keluarga. Masalah keluarga. Untuk itu kembali ke tempat masing-masing. Jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Semuanya itu adalah fitnah. Kalau tak silap saya, kalau di Malaysia ni, kalau contoh yang terdakwa, jika dia tak berpuas hati dengan hakim, so dia boleh suruh dia punya tu lawyer, peguam bela tu untuk menukar. Dia boleh memohon untuk menukar ke hakim yang lain. Ya, kalau tak silap saya lah, kalau dekat Malaysia lah. Kalau tak silap lah. Menurut saya, iya. Kalau Oke, menurut kembali ke saya, Kak Ruli. kalau Maksud menurut dia? saya, kalau Maksud. kita itu pengen hakim diganti, itu bukan menyelesaikan masalah kalau menurut saya. Tak, maksud dia jika kita rasa macam tak diadili dengan betul, mungkin kita boleh membuat request atau permintaan lah. Itu option yang second option lah, kan? Second option. Itu just cadangan, just bagi idea. Cadangan ya. Gitu. Ya. Itu Kak Ruli, banyak yang komen di sini, gaspol Kak Ruli jangan kasih kendor katanya. Kak Ruli tak kasih layar penuh buat Kak Ruli buat ngegas. Yo. Saya sekarang ini serba bingung masalah tentang hukum ini, Mas. Mau dibawa kemana hukum ini? Kalau nggak dikembalikan kepada khitohnya, katanya Gus Arya. Suaranya Kak Ruli, tolong diamanin suaranya Kak Ruli. Ya itu betul sama Gus Arya. Ayolah kita kembali ke khitoh kita. Hukum sebagai wakil dari Tuhan. Ayolah kita kembali lagi pada kebenaran. Jangan sampai hukum itu bisa diperjualbelikan. Itu yang saya harapkan seperti itu. Karena saya pun juga tahu kejadian yang di pondok itu pun saya juga tahu. Banyak HP-HP yang dirusakkan oleh oknum-oknum, banyak sekali. Anak kecil pada ketakutan lari-lari banyak sekali. HP hilang juga banyak, Kak Ruli. HP hilang juga banyak. Iya, makanya itu. Yang sempat merekam dihancurkan. Orangnya ditarik, yang merekam itu orangnya ditarik, dihancurkan. Kita mau membuktikan bagaimana HP kita pun juga dihancurkan. Iya, betul. Itu yang saya sayangkan itu di situ. Sebetulnya polisi itu kalau memang betul-betul oknum-oknum ya, bukan semua polisi, enggak semuanya polisi seperti itu. Masih ada polisi yang baik. Saya yakin. Cuma ini bagi oknum-oknum yang pada waktu itu datang ke sana. Kebanyakan yang di saat kita merekam kejadian itu HP kita tuh dihancurkan. Saya lihat sendiri dengan mata saya sendiri, karena kita nggak bisa membuktikan karena apa? Ya itu tadi, bukti-bukti yang kita punya itu dihancurkan semuanya. CCTV dihancurkan, persis seperti kejadiannya Sambo. Kita ngalami waktu itu seperti kayak PKI. Waktu kan kita kan PKI hanya katanya, hanya cerita, hanya kita nonton di layar film. Tapi waktu tanggal 7 itu kita ngalami kejadian yaitu PKI itu. Oke, kepada Mbak Ruli lagi nih. Aku suka dengan Mbak Ruli caranya nih. Mbak Ruli, sepakat nggak penyebab segalanya ini menurut Kak Ruli dari Jin Tomang? Saya tanya. Kalau saya yakin 100%. Yakin. Sampaikan keyakinan Anda dari segi apa? Satu, karena sertifikat. Nah, ini perlu dijelaskan lagi nih sertifikat. Wah, ya jelas. Melo aku manut aku coba ini. Pak Yai itu masih hidup, sehat. Kok bisa sertifikat atas nama Pak Yai itu bisa digantikan dengan nama orang lain? Nah, ini perlu diusut ini.
oknum-oknum yang meresmikan pembalikan nama, akta tanah, akta bangunan semuanya itu harus dijelaskan itu, diusut tuntas itu. Pak Yahya itu masih hidup, sehat, kok bisa-bisanya sertifikat itu bisa beralih nama, itu perlu sekali itu digali itu kalau selesainya kasusnya Mas Peggy itu. Gaspol Mbak Ruli, sikat Mbak Ruli. Saya itu emosi kalau lihat seperti ini, saya emosi. Yang pihak kepolisian itu sangat disayangkan sekali loh ya, oknum-oknumnya itu. Padahal kita tuh cinta sekali dengan mereka, tapi kenapa cinta kita itu dilalaikan oleh mereka? Itu loh yang saya. Oke, saya tanya ke Kak Ruli. Kak Ruli, ya saya kembalikan lagi. Tadi Kak Ruli ngasih statement saya masih separuh-separuh. Ini saya akan lanjutkan lagi tentang apakah benar menurut Kakak Ruli ini jin tomang ini adalah penyebab dari segalanya. Dasarnya apa gitu. Yang satu sertifikat tanah, yang dua harus sampai selesai, clear, done. Mari. Ya kan Gus Arya itu sudah mengatakan beberapa poin-poin. Satu sertifikat. Nah terus korbannya ini kan lucu. Orang kalau diperkosa di mana-mana itu minta pertanggungjawaban untuk dinikahi. Ya, tapi mengapa di saat dia itu di video? Sebetulnya video itu sudah banyak. Itu kok bilangnya minta Mas Behi itu harus turun dari ketua OPSID. Yang iya. Itu aku bentar Kak Ruli. Aku baru ingat. Aku baru ingat ya. Dulu yang mengatakan korban pemerkosaan itu harusnya kan minta tanggung jawab kan. Nah, di mana-mana orang diperkosa itu minta dinikahin. Saya contoh nih, kalau saya perkosa Mbak Ruli kira-kira, terus Mbak Ruli minta tanggung jawab apa minta saya berhenti dari YouTuber? Loh, ya harus minta dinikahin dong. Wong namanya mahkota diambil. Otomatis minta harus dinikahin. Kan di mana-mana kalau sudah selesai jadi YouTuber, berarti ada apa? Nah, itu. Tanda kutip itu sudah perlu harus diperjelaskan. Jelaskan Kak Ruli, jelaskan, saya nggak jelas. Ini wajah saya terpampang ini. Ayo. On kamera ini, on kamera. Hajar Kak Ruli, gaskan Kak Ruli. Hajar. Ayo. Otomatis dia tuh ada niat sesuatu di balik semua keinginannya itu. Tidak mungkin dia itu tidak ingin sesuatu. Terus ada juga Kak Ruli, katanya di jam yang sama, di hari yang sama, itu sempat ada di jam yang sama dan hari yang sama, tapi dua-duanya tidak saling melihat, itu kan aneh juga Kak Ruli ya? Monggo. Aneh sekali itu sudah. Makanya sebetulnya apa ya? Saya pun juga, saya orang biasa pun paham kalau saksi berkata seperti itu sudah paham sebetulnya. Jadi nggak perlu kan, apalagi orang yang sudah berpengalaman di bidang hukum loh ya. Sebetulnya harus lebih paham itu. Kalau seandainya nanti ada sesuatu hal yang dari pihak penuntut umum ini diloloskan, kita semua merasa kecewa, sangat kecewa sekali. Oke, saya sekarang tanya dulu kepada Kak Ruli, tolong punya pesan nggak buat yang merasa korban yang melapor itu? Monggo. Untuk korban, segeralah bertaubat. Yang kenceng suaranya, deketin mic-nya. Ini sudah deket ini Kak. Ini sudah deket ini. Kalau perlu deket untuk korban ini, pesan untuk korban. Cepat-cepatlah untuk bertaubat. Mumpung masih dikasih nikmat hidup, nikmat sehat, cepat-cepatlah bertobat. Mumpung belum azab dari yang di atas ini turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan turun. Salam kenal ya buat semuanya netizen di bawah dan siapa nih namanya Pak, panjang banget namanya ini Pak Bazar Tak TV ya, sama kalau Opa sih sudah sering nonton saya. Kalau saya sih Opa ini ada suara musik agak dekat sama saya, ini mengganggu nggak? Lumayan nggak bisa. Saya nggak bisa geser lagi, saya di luar ini nggak bisa geser musik orang. Nih kalau saya melihat
Sidikiyah ini ada kemiripan dengan kasus yang saya tangani saat ini. Jadi satu buah keluarga yang rebutan aset, ya, diawali dengan satu keluarga yang rebutan aset, sehingga mungkin mereka cara merebutnya dilaporkan ini persis ada beda-beda tipis. Kalau Mas Beki ini direkayasa pencabulan, kalau punya kita yang saya tangani direkayasa pemukulan. Nah, sehingga dia mengumpulkan saksi ya. Ya, siap. Betul. Mengumpulkan saksi itu diuangkan, dibayar ya. Nah, makanya saya melihat setelah saya tahu nih nonton kasusnya Mas Beki ini hampir sama. Hanya satunya pencabulan, satunya penganiayaan. Nah, dan sama-sama dimasukkan ke dalam sel. Alhamdulillahnya Sidikiyah ada masuk orang-orang yang mencari data, investigasi, jadi terbackup sangat oleh itu sehingga terbuka luas dan aparat penegak hukum tidak bisa bermain-main di sini setelah mereka bermain-main sebelumnya. Ini saya pik, mudah-mudahan seluruh penegak hukum di Indonesia, saya mohon tegakkan hukum dengan baik, jangan bermain dari bawah. Lawyer, maaf, masih ada lawyer yang baik, polisi yang baik, jaksa hakim yang baik, tapi merata kerjasama dari bawah sampai ke pengadilan. Dan itu rekayasa. Pik. Nanti kita bahas lebih lanjut kan ya, bareng-bareng nanti. Ya. Siap. Ayo, monggo Bang Safruddin tentang kasusnya Mas Beki. Karena ini perlu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereview kembali kejadian kemarin ya. Sebenarnya ini kan agak mengingatkan saya kan pada hari itu ya, tanggal 7 bulan 7 itu sebenarnya saya juga ada posisi di dalam pondok. Sebenarnya saya ingin mereview kasus rekayasa ini sebenarnya banyak hubungannya ya, hanya penilapan sertifikat. Tapi sebelum kejadian tanggal 7 itu tepatnya akhir bulan Ramadan, itu sempat ya kita itu kedatangan dari pihak survei Pertamina ya. Pihak survei Pertamina itu ingin ini mohon maaf, ini kasus yang di Jombang, iya, yang ada di Pondok Sidikiyah, di Pondok Sidikiyah. Lebih kalau nggak salah waktu itu tanggal 29 Ramadan. Nah, pagi sekitar jam 7 ada beberapa orang, kurang lebih 12 sampai 14 orang. 2 diantaranya itu berpakaian tentara. Ya. Siap. Pakaian tentara. Mereka mencoba untuk masuk pondok dengan alasan ingin meletakkan alat survei semacam sonar. Memang di area pondok, tepatnya di tengah itu, di area tengah bundar, ya, di di tengah-tengah pondok itu terindikasi oleh satelit bahwa di situ banyak mengandung minyak maupun emas. Nah, di lokasi pondok itu. Kita sempat menolak pada waktu itu. Mungkin karena ada lobby dari pihak ini ya, dari pihak kelurahan, kecamatan, itu melobi pondok. Awalnya memang ditolak. Tapi ketika hari ketiga ternyata alat sonar itu sudah masuk ke dalam area pondok gitu. Terpasang. Mohon maaf, ini di area dalam pondok apa yang termasuk di salah satu sertifikat yang diatasnamakan? Ya, yang termasuk sertifikat yang sudah dibalik-namakan itu. Masuk di situ ternyata areanya. Dan sonar itu kan kalau menurut dari teman-teman yang saya tanyakan ya, teman-teman yang ikut dalam pengeboran tambang itu memang
begini, alat itu bisa mengindikasikan secara akurat itu letaknya maksimal 50 dari titik yang dituju, 50 meter dari titik yang dituju. Dan dari angka 50 meter itu ternyata masuk ke dalam area pondok. Awalnya mereka meletakkan di luar titik 50 meter itu, di daerah belakang, di sawah-sawah. Ternyata mungkin tidak terakhir, akhirnya dimasukkan ke dalam area pondok. Dan itu waktu itu berada tepat di belakang pos kami waktu itu, pos belakang. Belakang, yang Ya. belakang, paru-paru kopi. Ya, di sekitaran situ yang agak arah ke utara. Ya, kalau diselidik ya, dari dilihat latar belakang itu, ternyata ada korelasinya, hubungannya kenapa tiba-tiba pondok pesantren itu mau ditutup, kan begitu kan? Dengan harapan Dong sama kayak kasusnya Kak Nia ini ya, di sini iya betul, sama dong. Ini mirip ada batu baranya loh di iya, tempatnya si Kak betul, Nia ini ya. Tempat yang dibela sama Kak Nia ini ada batu baranya, kalau di pesantren Sidikiyah ada emasnya mungkin ya. sempat kita hampir berkelahi ya dengan pihak surveyor itu, hampir, bukan ini frontal, nggak, hampir kita beradu argumen waktu itu. Dan ternyata dari pihak surveyor itu telepon ke atasannya. Dari atasannya itu saya mendengar dengan sendirinya itu bahwa tenang, jadi udah nanti biar kepolisian yang mengurus itu gitu loh. Nah, ternyata selang beberapa waktu kemudian terjadilah tragedi tanggal 7 bulan 7 itu. Dan dari kebelakangnya lagi baru saya memahami kalau atasan yang ditelepon itu termasuk jaringan 303 tadi. Kemungkinan besar seperti itu. Jadi sebenarnya ini dan ini memang belum baru saya ekspos ya, dalam artian gini. Mungkin karena si atasan ini kan sudah copot ya, bintangnya sudah copot, dan artian copot itu sudah tidak hormat. Lanjut Bang. Ya, jadi begitu Bang. Oke. Jadi sampean sendiri menyatakan bahwa kasus Mas Beki ini adalah rekayasa. Sangat murni rekayasa. Karena apa? Ketika kejadian tanggal 7 bulan 7, pihak polisi juga, dalam artinya oknumnya, saya mungkin tidak mengarahkan ke institusinya, tapi oknum polisi tersebut juga ingin meruntuhkan marwah pabrik rokok ST juga, kan gitu kan. Jadi persaingan ini persaingan bisnis yang besar sebenarnya. Berkaitan sebuah konspirasi harta sebenarnya ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Oke. Kalau Anda saya kasih kesempatan untuk menyampaikan suara Anda kepada JPU ataupun ya penegak kebenaran atau yang ada di Surabaya, monggo sampaikan apa yang perlu Anda sampaikan kepada mereka. Supaya ini adil seadil-adilnya. Dengan tegas loh. Dari melihat kasus, sebenarnya orang awam seperti saya ini ya, bahkan mungkin yang melihat saya di televisi mungkin tidak disiarkan, yang melihat dari YouTube, itu dari awal sudah tahu kalau kasus ini rekayasa gitu. Jelas sangat rekayasa, karena dari saksi juga yang dikatakan 5 ternyata hanya 1, malah awalnya juga sangat serem, dan kan predator itu saksinya banyak, yang dijabuli banyak, ternyata hanya sedikit. Sementara korbannya banyak. Iya, sementara yang dihadirkan oleh pihak JPU sendiri itu tidak sinkron antara saksi satu dengan saksi yang lainnya. Bahkan sampai pengacaranya sendiri pun malah jadi saksi. Ini kan hal yang lucu, nggak pernah terjadi di negara manapun, hanya ada di negara kita ini sebenarnya. Pesannya buat mereka? Iya, kalau pesannya dari pihak JPU sih, ya begini. Ingatlah hati nuraninya itu loh.
malu lah, dasarnya malu kalau kita itu melihat hal seperti itu. Sudah tahu Maksudnya rekayasa, masih kok dilanjutkan. Iya, kok masih dilanjutkan? Ada apa di belakang itu? Ada apa? Jelas Oke, otomatis berarti dari besok logika saya di belakang pasti kan ada apa-apanya. Kita orang awam udah paham kalau itu rekayasa. Oke, siap. Terima kasih. Berarti Abang menyampaikan ke pihak-pihak saat ini yang menangani Mas Beki, mau dari pihak manapun, berlakulah adil, berlakulah jujur. Ingat, Anda punya hati nurani, turutin hati nurani Anda, hati kecil Anda, tunjukkan bahwa Anda bijak dan Anda adil seadil-adilnya. Itu mungkin. Betul. Jangan inilah, jangan sampai merugikan institusi kejaksaan itu sendiri. Dalam artian kan marwah kejaksaan bisa jatuh. Sekarang marwah Polri aja jatuh, masa marwah kejaksaan bisa juga jatuh, atau marwah hakim nanti bisa jatuh. Kalau semua jatuh, kita percaya sama siapa? Nanti yang terjadi malah hukum alam, kan begitu. Siap. Kita tidak percaya kepolisian, tidak percaya hakim, tidak percaya jaksa, karena semua kan rekayasa. Kalau tidak percaya dengan institusi itu semua, terus mau dibawa kemana negara ini?